minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku, di bulan yang suci ini, di bulan penuh maghfirah, kita kembali dipertemukan. Salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dan sembari menunggu berbuka puasa di bulan Ramadan ini, kita akan menghadirkan perbincangan terkait dengan bulan Ramadan, bagaimana Ramadan ini bisa menjadi perubahan untuk seseorang. Dan telah hadir sebagai narasumber kita hari ini ada Ustadz Rahmat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik Ustadz, di segmen pertama ini Ustadz saya persilahkan untuk memberikan tausiah kepada kita semua yang hadir di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Pemirsa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Salah satu nikmat yang Allah berikan pada tahun ini yaitu Allah berikan kesempatan bagi kita untuk bisa beramal, untuk bisa menikmati kegiatan di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan tertentu berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran bahwa bulan puasa ini adalah bulan yang istimewa. Siapapun orang yang melakukan amal-amal kebaikan di dalamnya, insya Allah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan akan mendapatkan keistimewaan. Keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan, orang-orang yang beramal di dalamnya Allah akan lipat gandakan kebaikan, berbeda ketika mereka berada di luar bulan Ramadan. Di mana di dalam sebuah mafhum hadis dikatakan, barang siapa yang melaksanakan salat wajib sekali di dalam bulan Ramadan, maka Allah berikan sama dengan 70 kali lipat salat wajib di luar bulan Ramadan. Dan barang siapa yang melakukan satu kali salat sunnah di bulan Ramadan, maka Allah berikan kebaikan sama dengan satu kali salat wajib di luar bulan Ramadan. Ini keistimewaan yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan. Belum lagi dihitung bagaimana bulan Ramadan, di mana bulan diturunkannya Al-Quran ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira. Beliau menerima wahyu yang pertama yang terjadi di bulan Ramadan. Pemirsa TVRI yang berbahagia, kita perlu ketahui bahwa di dalam pelaksanaan ibadah setiap tahunnya, terutama di bulan Ramadan ini, kita harus mengalami satu perubahan dari tahun ke tahun. Tidak sekedar hanya melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, tidak sekedar hanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi ada target yang harus kita capai, ada perubahan-perubahan yang harus terjadi di dalam diri kita setelah Ramadan ini berakhir. Pemirsa TVRI yang berbahagia, beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa Ramadan bisa menjadi tolak ukur perubahan terhadap diri kita. Yang pertama, kita harus yakin bahwa ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini akan terjadi perubahan besar terhadap diri kita. Itu yang pertama yang harus yakini, bahwa harus terjadi perubahan besar terhadap diri kita. Baik pola pikir kita, pola makan kita, ataupun hal-hal yang lainnya, termasuk dalam hal kepekaan sosial kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, harus kita yakin bahwa bulan ini adalah bulan bermuhasabah. Bulan bagaimana mengintrospeksi diri kita. Apa yang sudah pernah kita alami sebelumnya, harus kita berubah menjadi lebih baik. Sebelumnya barangkali kita melaksanakan ibadah puasa hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Maka di tahun ini kita harus melakukan ibadah bukan sekedar hanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi semuanya harus kita lakukan
untuk kebaikan-kebaikan terhadap diri kita. Harus ada yang berubah di dalam diri kita. Bagaimana kita melihat masa lalu kita, barangkali sebelumnya kita ibadah sekedar asal-asalan. Barangkali ibadah kita masih banyak yang bolong-bolong. Kita berharap tahun ini kita perbaiki diri kita. Kekurangan-kekurangan sebelumnya kita perbaiki. Sehingga kemudian ada kebaikan-kebaikan, ada nilai tambah di setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan, kita harus meyakini bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita, bulan pelatihan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk dilatih sebulan lamanya kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Tapi sebulan yang waktu yang Allah berikan ini akan sangat bermanfaat kalau kita maksimalkan dengan baik. Maka bulan latihan ini jangan sia-siakan. Siapa yang bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan ibadah di dalamnya, maka Allah akan berikan keutamaan yang luar biasa. Karena kita melihat betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan manfaat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu peringatan di dalam hadisnya, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Dia tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan. Begitu juga di malam harinya, mereka bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Mereka melaksanakan sholat tarawih, mereka melaksanakan sholat witir, bahkan mereka melaksanakan sholat tahajud. Tapi apa yang terjadi? Hanya kelelahan yang mereka dapatkan. Mereka tidak mendapatkan apa-apa selain daripada kelelahan saja, rasa kantuk saja. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah malamnya, berdiri di malam harinya, tapi apa yang dia dapatkan hanyalah lelah, hanya kantuk saja. Maka hadirin berbahagia, mari kita bermuhasabah, kita melihat kepada diri kita. Ibadah yang selama ini kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, apakah ada dampak baiknya terhadap diri kita, apakah ada perubahannya terhadap diri kita, ataukah tidak. Justru tahun ini kita harus mentargetkan bahwa ibadah tidak sekedar menggugurkan kewajiban bagi kita, tapi bagaimana ibadah itu sendiri menjadikan ada perubahan yang terjadi di dalam diri kita, perubahan yang lebih baik lagi. Tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi ada nilai-nilai baik yang bisa kita lakukan. Pemirsa TVRI yang berbahagia, yang selanjutnya kita harus lakukan, yakini bahwa bulan ini adalah bulan kesempatan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah. Maka mari sama-sama kita lakukan bulan ini kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, kesempatan mendekatkan diri kepada Allah, karena banyak keutamaan-keutamaan di dalamnya. Baik, Ustadz, terima kasih atas tausiah yang diberikan. Di segmen selanjutnya, Ustadz, kita akan menggali, ngobrol lebih dalam lagi terkait dengan tema yang tadi Ustadz sampaikan. Pemirsa, kami masih akan menghadirkan perbincangan terkait dengan bagaimana Ramadan membawa perubahan untuk diri kita atau untuk kita semua yang hadir di sini maupun Anda yang sedang menyaksikan acara ini saat ini juga. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami dalam Cahaya Ramadan. Alhamdulillah, terima kasih Anda masih menyaksikan Cahaya Ramadan bersama saya Khalif Sardi dan Ustadz Rahmat. Ustadz, ini kita akan masuk lebih dalam lagi terkait dengan tema bagaimana Ramadan menjadi perubahan untuk kehidupan seseorang. Ustadz, sebelum nanti saya bertanya lebih dalam lagi, ada tidak hikayat atau cerita zaman Nabi yang bisa menginspirasi pemirsa yang ada di rumah, Ustadz? Terkait dengan cerita yang berkaitan dengan puasa, yang menjadikan satu momentum bagi kita untuk berubah. Cerita-cerita ini bisa kita ambil juga dari kehidupan kita yang ada di sekeliling kita, termasuk dari sisi hewan.
beberapa hewan yang melakukan puasa. Ada yang mengalami perubahan, tapi ada juga yang tidak. Begitu juga manusia yang ketika melaksanakan ibadah puasa itu, ada yang akan mengalami perubahan, tapi juga ada yang tidak. Kita melihat seperti ular. Ular ketika ingin berganti kulit, mereka perlu puasa. Mereka butuh kesiapan ketika mereka mencari makanan, dan dia berpikir bahwa makanan yang dia makan ini cukup untuk mereka bertahan hidup cukup lama, maka dia akan tidur lama. Dan mereka berpuasa. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan mereka berpuasa. Kemudian setelah itu akan terjadi perubahan. Perubahan dalam artian tubuhnya kulit yang lama akan berganti menjadi kulit yang baru. Setelah terlepas kulit yang lama, maka ada kulit yang baru yang muncul, akan kembali kinclong lagi, akan kembali yang baru, muncul yang baru. Tetapi apakah di dalam keseharian ular itu akan berubah karakternya atau sifatnya? Ternyata tidak. Dia tetap menjadi hewan yang buas. Jadi puasa bagi ular ini hanya perubahan dari kulitnya saja, dari sisi luarnya saja. Tetapi dalam karakternya, sifatnya tidak berubah. Dia tetap menjadi hewan yang ganas. Berbeda dengan ulat yang puasa. Ketika ulat itu puasa, berhari-hari dia puasa, dia mengurung diri dalam kepompong, maka ketika beberapa hari kemudian dia akan keluar, dia akan berubah. Apa yang berubah? Pola makannya pun berubah. Ya kan? Maka yang tadinya dia makan dedaunan, dia begitu rakus memakan sehingga kadang-kadang petani pun merasakan kerugian yang luar biasa karena habis tanamannya, sayurannya mereka makan. Maka ketika sudah dia berhenti makan, dia berpuasa, berhari-hari dia berpuasa. Apa yang terjadi setelah beberapa hari kemudian? Maka dia akan berubah. Yang kemudian dari ulat menjadi kepompong kemudian dia keluar, dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, ketika kupu-kupu sudah keluar, kita lihat sendiri perubahan dari sisi luarnya berubah. Dan ini sangat memukau setiap orang yang melihatnya. Kemudian yang kedua, pola makannya juga berubah. Ya, yang tadinya dia merusak, maka ketika selesai dia berpuasa, dia menjadi bermanfaat. Dia akan memindahkan serbuk-serbuk tanaman ya ke tanaman yang berikutnya, sehingga akan terjadi pembuahan-pembuahan. Maka akan terjadi bunga-bunga yang mekar di sekeliling kita. Karena bantuan apa? Bantuan kupu-kupu tadi. Nah, dia singgah di satu tempat, tapi dia tidak pernah mematahkan satu dahan. Maka dia akan berpindah ke tempat yang lain, dan akhirnya terjadi pembuahan. Maka akan tumbuh bunga-bunga yang mekar. Nah, ini perubahan yang terjadi. Inilah yang kita harapkan di setiap muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Ada perubahan, bukan hanya dari sisi luar. Karena ada sebagian orang yang berpuasa itu ingin sekedar menjadi orang yang kurus, yang tadinya barangkali badannya berlebihan berat badannya, dia ingin puasa. Itu juga bukan sesuatu yang salah. Tapi kalau cuma hanya itu target kita, maka kita akan rugi sekali kalau melaksanakan ibadah puasa hanya sekedar perubahan dari luarnya saja. Tapi yang kita inginkan ada perubahan dari luar, juga ada perubahan dari dalam. Yang dari dalam ini salah satunya adalah sifat-sifat kita. Yang tadinya barangkali kita ini orangnya tidak bisa membendung diri kita ketika ingin memperturutkan keinginan kita ingin belanja, kita ingin belanja sebanyak-banyaknya. Karena kita mungkin berpikir kita masih punya uang. Padahal barangkali akan lebih baik kalau kita belanja sesuatu yang bermanfaat. Atau barangkali kita mengeluarkan dari harta kita ini bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sifat-sifat inilah yang ingin kita harapkan perubahan bagi seseorang yang melaksanakan ibadah puasa. Baik dari luarnya maupun dalam dirinya harus ada yang berubah. Baik. Ya. Ustadz, sebenarnya kalau mungkin bisa diulas lebih dalam lagi atau lebih detail lagi, sebenarnya perubahan akhlak apa sih sebenarnya yang kita harapkan ketika kita melakukan puasa ini di bulan Ramadan, yang nantinya bahkan selesai bulan Ramadan akhlak mulia itu masih ada, Ustadz. Nah, kita perlu ketahui bahwa puasa tidak sekedar ada di bulan puasa itu sendiri. Yang kita inginkan adalah muttaqin itu adalah satu sifat yang dimiliki oleh seseorang. Sifat yang lebih baik, yang tadinya barangkali sebelumnya kurang baik, kita harapkan dia menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang lebih taat kepada Allah. Taat dalam artian bukan hanya dari sisi ibadahnya, ibadah ritualnya kepada Allah, tetapi ibadah sosialnya pun juga perlu diperbaiki. Barangkali sebelum dia melaksanakan ibadah puasa, sisi kepeduliannya kepada tetangga masih kurang barangkali. Nah,
Di dalam bulan Ramadan itu ada pembinaan, ada tarbiyah, mendidik kita bagaimana peduli. Bahkan untuk menumbuhkan sikap peduli, beberapa motivasi-motivasi agama yang disampaikan oleh Rasulullah melalui sabdanya. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada seseorang yang telah melaksanakan ibadah puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ini motivasi yang luar biasa. Menyiapkan saja makanan untuk orang yang berpuasa, ketika dia berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu tadi. Maka ibu-ibu yang mereka menyiapkan makanan, mereka menyiapkan buka puasa, justru mereka yang memborong pahala. Kenapa? Mereka hanya menyiapkan saja. Mereka ikut puasa, mereka ikut menyiapkan makanan, pahala berlipat ganda yang mereka dapatkan. Inilah motivasi-motivasi agama. Bagaimana kesalehan sosial juga tumbuh ya dalam rangka untuk perubahan terhadap dirinya. Sifat-sifat yang barangkali kurang dermawan dimiliki sebelum dia puasa, maka dia bisa mengambil pembelajaran di dalam bulan puasa ini, kepekaan sosial bisa lebih tinggi. Setelah bulan puasa usai, itu terus dilanjutkan. Kepekaan sosial kita, kepedulian kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ini harus kita tumbuhkan. Ini akan kita melihat bahwa inilah betul-betul orang yang muttaqin, sudah ada perubahan terhadap dirinya, sifat-sifat yang kurang peduli sebelumnya, ternyata di bulan puasa dididik oleh Allah selama sebulan, maka setelah bulan puasa selanjutnya, setelah berakhir puasa, sifat-sifat dermawan ini tetap tumbuh dalam dirinya. Bahwa itu menunjukkan bahwa perubahan terjadi pada orang itu sudah ke arah yang lebih baik. Baik Ya. Ustadz, lalu bagaimana caranya Ustadz? Ini kan kita ada banyak kesibukan, ada Ya. banyak kegiatan, ada banyak hal yang Ya. kita pikirkan. Lalu bagaimana Ustadz kita memilah-milah Ya. mana hal yang penting, mana hal yang tidak penting, mana hal yang bisa dirubah, mana yang tidak penting dirubah. Karena begini Ustadz, kadang di luar sana, atau Ya. mungkin saya kembalikan ke diri Ya. saya pribadi, saya yang penuh kurang ini Ustadz, kadang kita memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan di dunia ini. Akhirnya mereka meninggalkan agama demi kehidupan. Ya. Kehidupan di dunia ini Ustadz. Lalu bagaimana kita memilah bahwa hal ini harus kita pertahankan, hal itu yang harus kita rubah? Seperti apa Ustadz? Ya. Di dalam hal kita ingin melihat diri kita ini sudah baik apa belum, kita butuh pandangan orang lain. Kita kadang-kadang butuh meminta pendapat orang lain. Bagaimana sih saya sebenarnya dalam keseharian saya? Apakah saya sudah termasuk orang baik atau tidak? Maka setelah itu kemudian kita akan melihat. Setidak-tidaknya memang sudah ada sebenarnya yang kita ketahui tentang bagaimana sifat-sifat yang kita punya. Tapi untuk meyakinkan diri kita apakah sifat-sifat yang kurang baik ini perlu saya rubah di dalam diri kita, kita butuh pandangan orang lain. Oleh karena itu, bulan puasa tujuannya adalah untuk merubah diri kita, maka kita ada trik-trik yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah kita melihat dari apa yang harus saya perbaiki. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Sesuatu yang kurang bermanfaat, kita tinggalkan. Karena kita tahu sendiri, misalnya orang-orang yang barangkali yang tadinya sibuk hanya duduk santai, padahal mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan yang lebih bermanfaat yang bisa kita lakukan. Padahal awalnya duduk santai, yang tadinya hanya suka ngumpul-ngumpul yang kurang berguna bagi kita, maka ini barangkali kita pelan-pelan kita tinggalkan. Mungkin meninggalkan sekaligus berat bagi kita, tapi butuh proses. Maka di dalam ibadah puasa ini, inilah proses yang Allah kasih. Maka 1 bulan lamanya ini butuh berproses. Tidak sekaligus 1 hari kita berpuasa, kita mau tinggalkan semua, belum tentu bisa. Jadi butuh proses. Sama dengan orang yang merokok itu. Ya, walaupun dalam hukum Islam beberapa pandangan ulama ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tapi terlepas dari hukum itu, kita sendiri melihat manfaat dari rokok itu sendiri. Apa sih manfaatnya? Kalau kita menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang kurang bermanfaat, maka pelan-pelan kita kurangi. Kita kurangi dan kemudian mungkin suatu saat kita akan tinggalkan. Karena kalau dari sisi manfaatnya ada. Manfaatnya ada. Tetapi kemudaratannya harus kita pertimbangkan. Di mana kalau kemudaratan yang dimunculkan, bahaya yang dimunculkan dari sesuatu pekerjaan yang kita lakukan, itu lebih banyak, maka tinggalkan. Bagaimana meninggalkannya? Butuh proses. Butuh proses. Pelan-pelan. Yang tadinya mungkin 1 hari kita menghabiskan 1 bungkus rokok, kita barangkali susah meninggalkannya. Kita pelan-pelan. Kita pelan-pelan. Sehingga akhirnya dengan puasa ini mendidik kita. Yang tadinya sehari kita harus
merokok dari pagi sampai sore, tapi Allah berikan kesempatan bagi kita puasa. Ini kesempatan untuk mengurangi. Mungkin kita setelah berbuka puasa baru bisa merokok satu, setelah tarwih merokok satu, sebelum sahur merokok satu. Hanya berapa batang saja. Ya, terlepas dari hukum itu boleh atau tidak, yang jelas bagi kita sesuatu hal yang kurang bermanfaat, sebaiknya kita mulai kurangi, mulai tinggalkan sedapat mungkin. Dengan adanya bulan Ramadan, Allah memberikan satu kesempatan, momentum yang baik untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik. Amin, insya Allah Ya. Ustadz. Ini kalau Ustadz ini mohon diluruskan Ya. jika cara berpikir saya salah. Kalau saya menangkap apa yang disampaikan Ustadz, sepertinya kita harus membuat kuadran, Ya. membagi bahwa mana hal-hal yang urgent, penting Ya. dikerjakan dulu, mana hal-hal yang bisa ditinggalkan, Ya. mana hal-hal yang bisa ditunda. Mungkin seperti itu Ustadz Ya, ya. betul. Begitu. Kemudian ketika kita sudah bisa membagi kuadran ini Ustadz, ketika kita sudah menerapkan hal mana yang lebih penting, hal mana yang bisa ditunda dulu, kualitas hidup seperti apa yang akan terjadi dengan hidup kita, Ustadz? Perubahan signifikan seperti apa? Nah, insya Allah dengan datangnya bulan Ramadan, ketika kita bersungguh-sungguh beribadah di dalamnya, bersungguh-sungguh ingin merubah diri kita, Allah pasti berikan jalan keluar. Karena Allah mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, Ana inda dhanni 'abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku. Wa in dhanna khairan fa khairan, wa in dhanna syarran fa syarran. Kalau dia prasangka baik kepadaku, aku berikan yang baik. Tapi kalau dia prasangka jelek kepadaku, aku pun berikan yang jelek. Dalam artian apa? Ketika kita ingin berubah memang ke arah yang lebih baik, dengan niat yang kuat, insya Allah Allah bukakan jalan. Walaupun jalan yang kita tempuh butuh perjuangan. Butuh proses barangkali menuju kepada yang lebih baik. Karena menuju yang baik itu butuh tahapan-tahapan. Butuh tahapan. Oleh karena itu, jangan bosan melalui tahapan-tahapan ini. Sebagaimana mungkin orang-orang yang pernah melakukan satu kemaksiatan, itu juga awalnya mulai dari perilaku-perilaku yang ringan, kemaksiatan yang ringan barangkali. Akhirnya bertahap-bertahap sampai kemudian melakukan kemaksiatan yang lebih besar. Itu juga punya tahapan, tapi mereka sabar, mereka tekun menjalankan itu. Maka di dalam kebaikan jangan kita kalah dengan mereka, ya, dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kita pun juga harus melakukan kesungguhan dengan melakukan tahapan-tahapan itu tadi. Begitu. Baik Ustadz, ini kalau yang Ustadz sampaikan, saya menganggap bahwa ini adalah solusi jalan bagaimana hidup kita ke depannya menjadi lebih baik sekali Ustadz. Tentu begitu. Tapi kadang kita melihat ada di luar sana manusia yang merasa bahwa ada perbedaan antara agama, menjalankan agama dengan kehidupan di dunia. Pandangan Ustadz seperti apa? Kadang mereka merasa tidak relevan, agama ini sudah tidak relevan dengan kehidupan dunia. Nah, inilah pandangan orang-orang yang liberal. Liberal dalam artian mereka selalu ingin memisahkan agama dengan kehidupan, dengan apa yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Termasuk dalam bernegara. Mereka selalu ingin memisahkan. Mereka ingin menjadikan cara berpikir orang-orang sekuler, memisahkan agama. Padahal kita tidak bisa memisahkan diri kita dari agama. Perilaku-perilaku kita akan selalu terkait dengan agama. Ya, padahal kalau saya dengarkan dengan sesama, apa yang disampaikan Ustadz tadi, justru momentum bulan puasa ini adalah menjadi perubahan, kesempatan kita buat berubah menjadi lebih baik lagi. Seperti itu kan Ustadz ya? Makanya kan puasa tidak sekedar menahan makan dan minum, ataupun berhubungan dengan suami istri. Tetapi lebih daripada itu, menjaga mata kita tidak melihat sesuatu yang memang Allah larang, menjaga tangan kita tidak memegang, tidak mengambil sesuatu yang Allah larang, tidak mengambil hak orang lain, tidak mengambil hak orang lain, ataupun dengan kaki kita dilarang berjalan ke sesuatu kepada yang memang dilarang oleh Allah. Sebenarnya erat kaitannya antara agama dengan dunia, seperti kita tidak mengambil hak orang lain, betul. Bos tidak zalim kepada anak buahnya, berarti sangat erat sekali kaitannya. Atau seperti apa Ustadz? Ya, bahkan termasuk dengan kasih sayang dengan orang sesama kita, itu juga menjadi sangat penting bagi kita karena bagian dari agama. Karena bukankah Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia, menyempurnakan akhlak manusia. Jadi akhlak itu adalah bagian terpenting dalam agama yang tidak bisa terpisahkan dari agama itu sendiri. Dan ini yang kita latih di bulan puasa, akhlak itu tadi kan Ustaz? Ya, inilah salah satunya. Salah satunya, selain ibadah kita kepada Allah, akhlak kita juga
dengan sesama juga ya memang harus kita jaga. Menjadi lebih mulia. Yang Iya. tadi seperti Ustadz ceritakan bagaimana akhirnya kepompong menjadi kupu-kupu. Iya. Perubahannya bukan hanya fisik, Iya, tapi cara makannya. Cara Yang makannya. tadinya dia makan daun berubah jadi ya, minum betul, madu, Ustadz ya. Ya, ya, betul. Atau seperti apa, ya. Ustadz? Jadi sifat-sifat inilah yang memang harus banyak berubah dalam diri kita, bukan dari sisi luarnya saja. Yang tadinya ingin diet saja kan, Iya. untuk puasa itu juga sesuatu yang bagus, tapi kan hanya perubahan dari luar saja. Tapi yang terpenting daripada itu ada perubahan dari dalam. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka sifat-sifat yang tadinya kurang baik itu berubah bisa menjadi lebih baik lagi. Sifat-sifat ini yang tadi. Walaupun kita mungkin mengambil pembelajaran dari hewan ulat yang puasa, tetapi ternyata itu luar biasa. Kenapa? Hewan-hewan ini pun berzikir kepada Allah. Ya kan? Bahkan di dalam kisah Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud pernah ketika dia duduk membaca kitab Zabur, ya, beliau melihat ada ulat yang berjalan di hadapannya. Lalu terpikir dalam hatinya, karena Nabi Daud ini punya suara yang luar biasa. Maka ketika ulat itu lewat, dipikir dalam hatinya, buat apa Allah jadikan ini ulat? Tanpa ada maksud. Ya, apa maksud Allah? Apa gunanya ini ulat? Bagi kita kan menjijikkan. Ya kan? Kemudian ternyata Allah berikan petunjuk, Allah berikan teguran kepada Nabi Daud lewat ulat itu. Lalu ulat itu kemudian berbicara. Wahai Tuhan, wahai Nabi Allah, apa yang engkau fikirkan? Saya tahu engkau fikirkan apa. Ya, buat apa Allah jadikan saya sebagai ulat? Lalu dia tanya, apa gunanya Allah menciptakan engkau? Lalu ulat itu mengatakan, sesungguhnya Allah menciptakan saya tentu ada manfaatnya. Di siang hari saya berzikir kepada Allah, di malam hari pun saya berzikir. Di siang hari saya berzikir 1000 kali kepada Allah, di malam hari saya berzikir 1000 kali kepada Allah. Dan zikir yang diucapkan oleh ulat ini, itu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu 1000 kali. Subhanallah. 1000 kali di siang hari. Nah sekarang kita sebagai manusia, apakah bisa melaksanakan itu? Apakah mampu melaksanakan itu? Atau apakah sudah melaksanakan itu? Itu binatang saja. Sehina ulat yang kita lihat, sekecil ulat yang kita lihat, ternyata berzikir kepada Allah. Maka disitulah dia, Nabi Daud kemudian tersungkur, dia sujud, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ternyata dia salah sangka. Ulat yang kecil pun ternyata dia berzikir kepada Allah. Baik, betul. Ya. Saya juga pernah mendengar Ustadz penelitian di seberang sana, itu bahwa mereka pernah melakukan penelitian, di daun itu dibuat tes semacam itulah, Ustadz. Ternyata keluar hasilnya, itu daun-daun itu membentuk huruf lapas Allah, Ustadz. Betul. Ternyata daun-daun juga berzikir seperti itu. Ya, dari sisi agama ditunjukkan bahwa semuanya berzikir kepada Allah, kemudian keilmuan juga menyebutkan bahwa semua yang ada di bumi ini juga berzikir kepada Allah. Ustadz, ini saya kembali ke belakang lagi. Pertanyaan saya tadi masih belum tuntas. Mungkin bisa ditegaskan, Ustadz, relevansi antara beragama dengan kehidupan di dunia, Ustadz, untuk menegaskan kepada kami semua yang hadir di sini dan juga pemirsa yang menonton saat ini, Ustadz. Bagaimana relevansinya agama itu dengan kehidupan kita? Agama ini datang untuk mengatur kehidupan manusia. Bukankah kalau diartikan agama itu sendiri, A itu artinya tidak, gama atau gamos itu artinya kacau. Nah, orang yang tidak beragama biasanya mengalami kekacauan. Maka agama ini datang sebagai rem, sebagai pola bagaimana mengatur kita, mengatur kehidupan kita agar kehidupan kita ini tidak kacau. Maka dia datang mengatur bagaimana hubungannya dengan Sang Pencipta. Diatur. Di dalam Islam hubungannya dengan Sang Pencipta lewat ibadah. Ibadah ini tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Namanya ibadah mahdhah yang memang Allah sudah tentukan. Tapi ada ibadah lain yang kita secara fleksibel bisa kita melakukannya. Tapi tidak terlepas dari tuntunan-tuntunan agama. Yang contoh yang disampaikan oleh Rasul sebagai pembawa agama ini. Maka lewat perubahan akhlak, perubahan yang lebih baik. Ya, Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana sifat-sifat pemaafnya, sifat-sifat kasih sayangnya. Ya, begitu kasih sayangnya. Bahkan Nabi katakan, bukanlah golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil di antara kami dan tidak menghormati hak orang-orang yang lebih tua di antara kami. Itu Nabi sampai menegaskan demikian.
bahwa bukan termasuk golongan kami. Artinya Nabi sampai mengatakan bukan golonganku, bukan umatku. Orang-orang yang tidak menyayangi usianya yang lebih muda atau anak-anak, dia tidak menyayangi anak-anak dan tidak menghormati yang lebih tua. Ini akhlak, ini dari sisi akhlak. Jadi akhlak ini tidak bisa terlepas dari agama. Jangan sampai kita menganggap bahwa wah ini bukan aturan agama, ini di luar aturan agama. Dan ini memang yang selalu digaungkan oleh orang-orang yang berpikir liberal. Mereka berpikir bahwa mereka harus dipisahkan antara perilaku dengan aturan-aturan agama, itu harus terpisahkan. Sehingga mereka berpikir bahwa agama ini seperti hanya mengekang saja bagi mereka, hanya sebagai penghalang saja untuk kemajuan. Padahal tidak. Ternyata kalau agama dijalankan dengan sungguh-sungguh, kemajuan juga akan akan terjadi keniscayaan gitu. Perkembangan zaman tetap bisa kita lakukan dengan tetap berpegang teguh dengan agama. Baik, mungkin karena tidak suka Ustadz ya antara batasan. Padahal batasannya jelas sekali Ustadz ya, jelas sekali batasannya. Yang benar ya benar, yang salah ya salah, begitu kan betul. Ustadz ya. Jadi agama itu datang memberikan batasan-batasan. Silakan boleh berkreasi sesuka hati, tetapi ingat ada hak orang lain yang barangkali juga tidak boleh kita langgar. Ada perilaku-perilaku lain yang barangkali yang memang dilarang oleh agama, jangan dilakukan. Karena itu pasti berbahaya. Di mana ada larangan, pasti di situ ada bahaya. Ya Ustadz, jadi saya tarik kembali terkait dengan tema kita, bagaimana relevansi agama dengan kehidupan dunia. Ternyata ya manusia bisa berubah menjadi lebih baik lagi dengan tuntunan agama ini, bukan begitu Ustadz? Ya, betul. Gitu. Maka insya Allah agama datang untuk memberikan satu cara hidup yang lebih baik. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Insya Allah agama tidak akan pernah menghalangi perkembangan zaman dan tidak akan pernah ketinggalan zaman. Iya, mungkin yang menjadi PR adalah ketika ada godaan iblis. Ini lagi-lagi iblis yang disalahkan Ustadz ya. Kemudian hawa nafsu juga Ustadz ya. Kadang kita melihat masih ada orang-orang yang sudah melewati bulan Ramadan, sudah juga berpuasa, tapi tidak terjadi perubahan yang signifikan. Itu kenapa Ustadz? Kenapa dia tidak berubah gitu loh Ustadz? Padahal sudah ada madrasahnya, sudah ada sekolahnya, Ramadan itu sendiri Ustadz. Yaitu saya katakan tadi, mereka menjalani puasa sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Mereka tidak mengambil hikmah-hikmah di balik datangnya perintah Allah itu. Tentu Allah ingin melihat perubahan yang lebih baik terhadap diri kita. Yang berubah mungkin hanya dari sisi luarnya saja. Akhirnya apa yang terjadi? Ya perilakunya sebelum dia melaksanakan ibadah puasa, biasa mengambil hak orang lain, sesudah puasa pun tetap sama. Ya, tidak ada yang berubah. Karena akhlaknya tidak berubah. Gitu. Baik, artinya Ustadz perubahan yang lebih baik ini bisa diejawantahkan, bisa diterapkan ke semua bidang pekerjaan dengan standar yang sama. Dalam artian tuh ya sifat jujur, sifat adil atau seperti apa Ustadz? Ya memang seperti itu. Agama tidak membatasi dimanapun kita bekerja, tetapi nilai-nilai agama kita akan tetap bawa di setiap kehidupan atau pekerjaan kita. Di mana orang yang bekerja di kantor, dia tetap bisa menjalankan agama dengan baik. Ibadahnya bisa berjalan. Kemudian dari sisi sifat-sifatnya, ini yang sangat penting bagi kita. Sesuatu hal sepele barangkali. Ketika kita mengambil sesuatu yang mungkin kita anggap kecil. Tetapi ini bagian dari aturan agama. Kalau memang bukan hak kita, jangan diambil. Karena bukan hak kita. Dan ini diatur oleh agama. Bukan hanya agama yang mengatur, bahkan mungkin barangkali di tempat pekerjaan kita, ya memang bukan bagian kita, ya janganlah mengambil. Maka agama pun juga datang mengatur tentang itu. Maka ini insya Allah akan saling bersinergi satu dengan yang lain. Maka inilah pentingnya kita betul-betul memperhatikan agama. Karena ternyata aturan agama ini sangat luas sebenarnya. Tidak mengatur sekedar ibadah, tapi juga mengatur tentang akhlak, mengatur tentang bagaimana kehidupan kita, berhubungannya dengan sekeliling, bahkan mengatur hubungan kita dengan alam. Mengatur hubungan kita dengan alam. Bagaimana kita punya akhlak yang baik juga dengan alam. Ya tidak merusak alam, tidak mencemari alam. Karena itu akan kembali kepada manusia. Bukankah Allah menciptakan alam semesta ini tujuannya dikelola dengan baik oleh manusia, bukan dirusak oleh manusia. Ya, karena memang Allah peruntukkan alam ini untuk manusia, bukan untuk malaikat. Karena malaikat Allah jadikan hanya taat saja. Tapi manusia selain diberikan sifat taat, tapi ada juga nafsu yang dia punya. Nafsu inilah yang menjadikan bumi atau apa yang kita tempati ini bisa berkembang. Karena kalau malaikat tidak punya. Nah, nafsu ini bukan dihilangkan tetapi dikendalikan. Bagaimana membatasi keinginan-keinginan kita ini.
sehingga kemudian menjadikan kita hidup ini bisa lebih baik dengan tetangga. Kita batasi, kita punya keinginan, ingin seperti itu, tapi ada aturannya. Jangan sampai kita ingin mengambil hak orang lain karena kita ingin cepat memilikinya itu. Padahal ada aturan agama yang mengatur tidak boleh mengambil hak orang lain sekehendak kita. Ya. Inilah aturan agama. Dari sisi akhlaknya memang, dari sisi agama diatur tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Jadi sebagian orang mungkin menganggap bahwa agama hanya mengatur sholat, puasa, zakat, haji. Padahal itu sebagian kecil saja. Hanya fikih saja itu. Ya, sebagian kecil saja aturan. Tapi sebenarnya aturan agama itu sangat luas. Sangat luas. Ya. Bagaimana kita bergaul, ya. Bagi kita mungkin, wah, ini bukan ini luar aturan agama, tapi ternyata semuanya diatur agama itu. Maka agama datang betul-betul mengatur kehidupan manusia, bagaimana manusia ini bisa menjalani kehidupan ini bisa lebih baik. Dan kalau manusia menjalankan agama ini dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah dunia ini akan aman. Baik, Ustadz, artiannya bahwa perubahan ini terjadi bukan hanya kualitas ibadah kita saja, mungkin perubahan sholat, kualitas sholat kita, kualitas puasa kita, sebenarnya lebih bisa diterapkan ke bagaimana kualitas kita menjalani kehidupan di dunia. Seperti itu, Ustadz, ya? Ya. Jadi di dalam menjalani ibadah puasa ini, Allah kemudian mendidik kita supaya terjadi perubahan dalam diri kita. Tidak hanya sekedar bagaimana ibadah kita yang barangkali yang tadinya masih ya bolong-bolong, ya kita berharap berubah. Itu memang sangat penting. Tetapi lebih daripada itu, dari sisi ibadah kita berubah, bisa lebih baik lagi, bisa lebih ditingkatkan lagi. Kemudian dari sisi akhlaknya, akhlak yang sangat penting bagaimana kita menjaganya supaya bisa lebih baik lagi sehingga kita menjalani kehidupan ini. Insya Allah akan aman ketika kita punya akhlak yang baik. Orang-orang yang ada di sekeliling kita tidak merasa terganggu. Karena bukankah orang yang beriman itu ketika tetangganya atau orang-orang yang ada di sekitarnya merasa aman, ya, merasa aman terhadap dirinya, baik dari sisi lisannya ataupun perilaku-perilaku yang dia munculkan. Maka puasa bagaimana menjaga bicara kita, ya kan? Jadi kita pun puasakan mulut kita berbicara hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan bisa menyakiti orang lain. Inilah yang kita harus rubah dalam diri kita, perubahan-perubahan yang ke arah yang lebih baik, ibadahnya bisa lebih baik lagi, kemudian akhlaknya tentu bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Baik, Ustadz. Ya. Ini lalu bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan, Ustadz, agar perubahan untuk diri kita menjadi lebih baik ini terjadi secara signifikan, atau memang tidak bisa terjadi secara signifikan, ataukah berproses, Ustadz? Ya, jadi lagi-lagi ketika kita menjalani ibadah puasa ini, kita ingin berubah, butuh proses. Orang lain pun butuh kesabaran melihat kita untuk berproses setahap demi setahap. Yang kita harapkan dari tahun ke tahun kita menjalani puasa, perubahan terus-menerus terjadi ke dalam diri kita. Baik, baik. Ustadz, ini sepertinya pertanyaan masih belum tuntas, Ustadz, ya. Kita masih akan melanjutkan perbincangan. Jadi pemirsa, terkait dengan apa yang saya tanyakan tadi, masih akan saya lanjutkan di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Ramadan. Alhamdulillah, terima kasih Anda masih bersama kami di Cahaya Ramadan bersama saya Khalif Sardi dan Ustadz Rahmat. Dan kita sudah berada di segmen akhir dan saya akan melanjutkan perbincangan yang sempat tertunda jeda pariwara. Ustadz, ini melanjutkan perbincangan yang sempat tertunda tadi. Saya sempat menyampaikan hal apa yang bisa kita lakukan agar perubahan ini menjadi lebih baik. Bisakah dilakukan secara signifikan atau ini perlu proses yang panjang, Ustadz? Khawatirnya gini, keburu habis sabarnya Ustadz, kok nggak berubah-ubah jadi lebih baik gitu loh. Ya. Jadi perubahan itu tidak di setiap orang berbeda-beda.
Ada yang barangkali melakukan perubahan secara cepat, tapi tidak semua orang bisa. Jadi tergantung kemampuan orang untuk melakukan perubahan terhadap dirinya. Ada yang butuh proses. Dan ini proses pun tidak sama cepatnya satu dengan yang lain. Maka butuh kesabaran kita. Maka bukankah puasa juga mendidik bagaimana kita bersabar? Ketika ada orang-orang mengajak kita kepada yang kurang baik, maka kita sampaikan bahwa saya mohon maaf saya tidak bisa melakukan itu karena saya lagi puasa. Ini juga mengajak bagaimana diri kita untuk berproses. Kita mengalami hal-hal yang barangkali masih kurang enak bagi kita, tetapi butuh kesabaran kita untuk melaluinya. Tahapan demi tahapan untuk meninggalkan barangkali yang kurang baik, ya, sehingga kita insya Allah menuju kepada yang lebih baik. Maka puasa datang mendidik kita untuk bersabar, untuk kemudian berproses bagaimana menjalani kehidupan ini. Maka insya Allah kalau ini sungguh-sungguh kita lakukan, tidak hanya perubahan dari sisi luarnya saja, dari sisi lahirnya saja ya, tapi perubahan-perubahan dari sisi batiniahnya, dari sisi sifat-sifatnya, insya Allah pasti akan terjadi perubahan besar terhadap diri seseorang ketika dia bersungguh-sungguh ingin berubah ketika menjalani ibadah puasa ini. Yang penting niatnya sungguh-sungguh, Ya, begitu niatnya Ustaz. sungguh-sungguh. Baik Ustadz, lalu bagaimana kalau seandainya begini? Saya ambillah hal kecil dari bagian kehidupan kita Ustadz. Kan kehidupan kita ini besar sekali. Saya ambillah bagaimana perubahan kita di lingkungan kerja. Kadang kan ada lingkungan kerja yang tidak nyaman Ustadz. Lalu hal apa yang bisa kita lakukan agar diri kita berubah menjadi lebih baik dengan lingkungan yang ternyata tidak baik Ustadz? Ya, pertama kita niat yang sungguh-sungguh dulu. Karena niat ini sangat menentukan. Allah berikan jalan ketika orang itu memang sudah ada niat yang sungguh-sungguh. Pasti Allah berikan jalan. Yang kedua, kalau kita sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik di lingkungan kita, tapi lingkungan kita tidak memberikan dukungan yang kuat bagaimana untuk terjadi perubahan, bahkan barangkali kita mengkhawatirkan jangan sampai kita justru yang terbawa di dalam perubahan yang kurang baik itu tadi, ada baiknya barangkali berhijrah. Berhijrah maksudnya seperti apa Ustaz? Ya, berhijrah itu kalau di zaman Nabi ketika dia melakukan dakwah ada di Mekah, mereka tidak bisa melakukan perubahan banyak, bahkan justru yang dikhawatirkan orang-orang yang tadinya memeluk Islam ini bertambah kurang karena mereka mendapatkan siksaan, cacian, bahkan mereka diisolasi di satu tempat, disingkirkan, dijauhkan dari keluarga, dijauhkan dari masyarakat umum. Maka Nabi pun berhijrah ke Taif, berhijrah kemudian ke Madinah. Ya, ini alternatif terakhir barangkali yang kita lakukan ketika kita tidak bisa melakukan perubahan diri kita secara maksimal, di mana tempat kita sebelumnya justru berkembang kemaksiatan, dakwah sudah dilakukan, usaha-usaha maksimal sudah dilakukan, tapi yang justru lebih mengkhawatirkan, kok ini tambah berkembang kemaksiatan ini. Jangan sampai diri kita yang terbawa ke sana. Kita menjadi pribadi yang lebih buruk dengan lingkungan itu. Itu yang dikhawatirkan bahwa kita menjadi teracuni seperti itu Ustaz. Maka hijrah bisa menjadi alternatif terakhir yang bisa kita lakukan. Hijrah ke tempat yang lebih baik. Karena hijrah ini ada hijrah secara zahir, ada hijrah secara batin. Hijrah secara zahir itu kita meninggalkan. Berarti kalau misal di tempat kerja Ustadz berhenti kerja begitu? Ya, bisa berhenti kerja dari tempat kita. Wah, ini agak bahaya Ustadz kalau berhenti kerja. Oke, apa tidakkah cukup tidak berhenti kerja tapi misalnya menutup telinga, menutup mata, menutup telinga dari hal yang tidak ingin didengarkan atau seperti apa Ustadz? Ya, kalau kita mampu lakukan itu, ya kita berjalan sesuai dengan aturan, apapun cemoohan, apapun sindiran dari orang lain, kita tidak peduli, tidak ada masalah kalau kita mampu menjalaninya. Tetapi yang dikhawatirkan kalau kita justru tidak mampu menjalaninya, dan justru yang kita lebih khawatirkan lagi, kita sudah tidak bisa membendung itu, justru kita yang terbawa jauh mengikuti mereka, maka saya katakan alternatif terakhir yang bisa kita lakukan adalah hijrah secara zahirnya. Kita tinggalkan pekerjaan itu. Kita mencari pekerjaan di tempat lain. Karena Allah maha luas rezekinya. Allah maha luas rezekinya di permukaan bumi ini. Diberikan peluang di mana saja. Karena rezeki Allah itu sudah atur jauh sebelum kita ada. Sebelum kita ada, Allah pun sudah atur rezekinya. Cuma kita hanya usaha saja di alam dunia ini. Rezeki itu tidak mungkin tertukar. Rezeki itu tidak mungkin salah Allah berikan kepada seseorang yang memang Allah sudah tentukan rezeki itu kepadanya. Maka mungkin ketika kita hijrah, mungkin sudah selesai kita mendapatkan
Satu rezeki yang memang Allah sudah tentukan di tempat itu, tapi mungkin Allah tetapkan rezeki kita di tempat lain. Dan kalau kita berhijrah dengan niat yang kuat, insya Allah Allah pasti berikan jalan yang terbaik buat kita. Baik, Ustadz. Itu tadi yang di tempat kerja. Lalu bagaimana dengan lingkungan rumah tangga, Ustadz? Kadang masih ada kita melihat dewasa ini bagaimana seorang entah suami atau istri yang ingin berhijrah hidupnya menjadi lebih baik. Tapi ternyata rumah tangga ini bukanlah rumah tangga yang nyaman untuk mereka berubah menjadi lebih baik lagi, Ustadz. Lalu apa yang harus dilakukan oleh entah itu si istri atau suami agar kehidupan rumah tangga mereka berubah menjadi lebih baik lagi, Ustadz? Yang pertama yang diharuskan pertama tadi lagi-lagi kembali kepada niat untuk memperbaiki diri dan keluarga kita. Yang kedua, kita introspeksi diri, kita bermuhasabah dengan diri kita. Apakah jangan-jangan ini kenapa pasangan hidup saya kok tidak mau berubah? Oh, mungkin kita juga ada sesuatu hal yang belum berubah dalam diri kita. Kita lihat ke dalam dulu. Nah, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merubah diri kita bisa menjadi lebih baik, tapi toh pasangan hidup kita, dia belum bisa berubah tentang itu, bukan berarti kita harus semudah itu meninggalkan mereka. Harus usaha dulu. Lakukan komunikasi yang baik. Ya kan? Lakukan pelayanan yang baik. Setelah itu kita maksimalkan juga belum, maka ada sisi lain yang barangkali bisa kita lakukan, yaitu dengan doa. Doa. Apakah doa sudah maksimal kita lakukan atau tidak? Jangan-jangan selama ini kita belum pernah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dibukakan hatinya supaya dia bisa berubah. Padahal tinggal minta saja, berdoa pasti dikabulkan, Ustaz. Padahal Allah sudah tantang kita. Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Kalau bahasa kasarnya, lo minta gue kasih. Oh, iya. Seandainya Allah mau bahasakan seperti itu, tapi kan bahasa Allah itu sangat halus. Silakan engkau minta, aku akan kasih. Nah, persoalannya kita ini sudah pernahkah kita meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Kan ada sholat, ya, betul, ya. baik. Padahal sholat ini komunikasi kita dengan Allah. Baik. Ya. Ustadz, ini kita sudah berada di segmen akhir. Bisakah Ustadz memberikan kesimpulan terkait dengan tema kita hari ini, Ustadz? Silakan. Ya, pemirsa TVRI yang berbahagia, sebagai kesimpulan di dalam pertemuan kita kali ini, yang pertama, mari kita jadikan bulan Ramadan ini untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Karena bulan Ramadan ini anggaplah bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Karena bulan Ramadan yang akan datang belum bisa kita pastikan akan menjadi bagian yang bisa kita nikmati. Maka anggaplah bulan Ramadan ini yang terakhir. Maka kalau kita menganggap bahwa ini Ramadan yang terakhir bagi kita, kita pasti akan bersungguh-sungguh untuk menjalankan. Karena Ramadan ini kalau hilang Ramadan tahun ini dan kesempatan tahun depan kita tidak mendapatkannya, maka kerugian besar yang akan kita dapatkan. Karena Allah berikan keistimewaan yang ada di dalamnya, dilipat gandakannya amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi karena bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana setiap amal yang kita lakukan ada kebaikan-kebaikan yang akan pasti kita peroleh lebih daripada di luar bulan-bulan Ramadan itu sendiri. Yang kedua, jadikan bulan Ramadan ini untuk bermuhasabah. Sampai di mana barangkali perilaku-perilaku yang kurang baik sebelum kita melaksanakan puasa ini, maka di bulan puasa ini kita diajak oleh Allah, dilatih oleh Allah untuk merubahnya. Maka kita berharap setelah Ramadan usai, perubahan akhlak yang lebih baik itu kita tetap jaga sampai kemudian masuk Ramadan berikutnya. Yang kemudian selanjutnya, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk bertaubat kepada Allah. Karena pintu taubat Allah buka seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin dekat dengan Allah, bagi siapa saja yang ingin beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, ingin berubah. Maka bulan Ramadan ini adalah momentum bagi kita untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Karena Allah bukakan keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Maka kita berharap dengan datangnya Ramadan ini, kita sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Karena keistimewaan ini jangan sampai hilang. Karena Allah jadikan ini bulan yang terbaik, maka lakukan amal yang terbaik. Maka insya Allah kebaikan-kebaikan itu pasti akan Allah berikan. Karena Allah sudah janjikan, silakan engkau minta kepada aku akan berikan. Ud'uni astajib lakum. Silakanlah minta kepada aku pasti akan berikan. Maka ketika janji Allah ini diberikan, disampaikan kepada kita, Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Dan Allah pasti akan memberikan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
setiap kebaikan yang kita lakukan Allah berikan ganjaran, maka kebaikan-kebaikan ini jangan sampai terlepas dari kita. Sebagaimana Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat amal kebaikan, maka Allah pasti akan berikan balasan dari kebaikan itu sendiri. Begitu juga dengan keburukan. Keburukan-keburukan itu bagaimana kita setahap demi setahap berusaha untuk meninggalkannya, karena bulan puasa merupakan sarana bagi kita untuk berproses lebih baik. Mungkin secara instan bagi kita mungkin susah untuk berubah, tapi butuh tahapan-tahapan di mana kita menuju kepada yang lebih baik. Karena tahapan-tahapan ini penting bagi kita, karena tidak semua orang bisa berubah secara instan. Karena sesuatu yang berubah secara instan itu biasanya ada bahaya juga, yang kadang-kadang cobaan yang besar yang bisa menimpa dia yang barangkali dia tidak akan kuat. Tetapi dengan adanya perubahan setahap demi setahap, insya Allah orang itu akan mengalami perubahan yang lebih baik, dan ke depan di setiap harinya lebih baik. Bahkan setelah Ramadan ini usai, kebaikan-kebaikan itu tetap dia lakukan, perubahan-perubahan itu. Baik Ustadz, Alhamdulillah, terima kasih Ya. Ustadz karena sudah berbagi kajian ilmu agama Islam kepada kami hari ini. Saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ustadz. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Ustadz Rahmat, dan saya secara pribadi merasa memang Alhamdulillah Allah itu maha besar, maha kasih sayangnya amat teramat besar untuk kita semua. Dalam satu minggu kita diberi kesempatan satu hari di hari Jumat untuk mendengarkan khutbah di masjid, mendengarkan peringatan tuntunan. Dalam satu tahun kita diberi bulan Ramadan. Ini merupakan kesempatan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Saya berharap kita semua, saya pribadi, menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya dengan momentum Ramadan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.